Mari yang buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai 40. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai yang ke-40. Saya membacakan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada Anak Manusia kedatangan. Kalau ada dua di ladang yang pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan ditinggal kasih Tuhan. Ini adalah peristiwa bagaimana Yesus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan supaya ketika nanti kedatangannya itu sama seperti riwayat yang terjadi di zaman Nuh. Di mana kehidupan daripada zaman Nuh itu manusia itu pada umumnya lebih mencintai dirinya sendiri. Manusia hanya mementingkan soal makan dan makanan. Hanya dia mementingkan soal sementara. Dan mereka melupakan apa yang menjadi ajaran daripada Tuhan. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Itu kehidupan daripada warga pada zaman Nuh. Kehidupan mereka begitu sangat-sangat jahat. Apa yang dilakukan menurut dia itu yang paling penting, aku senang, ya sudah. Ini hampir sama kondisi dengan zaman sekarang ini. Maka zaman, sebab tanda-tanda yang seperti riwayat Nuh itu sama yang kita hadapi. Kalau kita lihat sekarang di hampir setiap tempat ada tempat-tempat makan. Ada tempat-tempat kafe. Disinilah manusia sering hanya mementingkan dirinya makan dan minum. Itu yang paling utama. Mereka hari-harinya mementingkan hari ini aku akan makan apa, dan hari ini aku akan minum apa. Sehingga setiap kafe kalau saya perhatiin setiap lewat penuh dengan orang. Entah itu main wifi atau yang penting kafenya itu penuh. Hanya minum dan hanya untuk makan. Nah, kebutuhan mereka soal Tuhan sudah dilupakan. Mereka hari-hari hanya mementingkan bagaimana caranya supaya aku makan, bagaimana caranya aku supaya bisa minum. Itulah yang dikejar oleh umat manusia. Mereka bangun pagi-pagi, berjeli lelah membangun Tuhan, dan siang nggak tahu siang, malam nggak tahu malam. Mereka pun hanya untuk sekedar makan dan minum. Begitu juga kalau kita lihat di sini, saudara kasih Tuhan, bukan hanya soal makan dan minum. Zaman sekarang mereka mengawin secara bebas. Bahkan ada seorang laki sama laki nikah sudah dilegalkan, sudah diizinkan. Begitu bobroknya sama dengan peristiwa ini. Kita lihat peristiwa pada waktu Nuh. Ketika ada datang seorang laki-laki datang ke rumah salah satu rumah anak Tuhan, mereka langsung bergerak. Mereka ingin memakai mereka, walaupun itu seorang laki-laki. Mereka sudah nggak melihat bagaimana jahat kehidupan mereka. Sekarang pun terjadi. Dulunya kita lihat ibu-ibu sayang sekali sama anak-anak, tapi sekarang sudah beda. Ibu-ibu rela untuk menganiaya anaknya, membunuh anaknya, menjual anaknya. Apalagi kita akhir-akhir ini kita mendengar berita bahwa anak-anak yang masih kecil, masih remaja, sudah bisa memperkosa sesama
remaja. Satu anak perempuan diperkosa 4 orang anak remaja. Sehingga mereka tidak bisa dukung perkataannya. Harus dikembalikan ke orang tua karena masih anak-anak. Terjadi di Jakarta, di Kupang, NTT pun juga terjadi demikian. Anak-anak remaja, seharusnya anak-anak yang umurnya belasan, mereka belum tahu itu hal-hal demikian. Tetapi kejahatan inilah harus terjadi karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, kalau Tuhan kasih waktu, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk mencari Tuhan. Jangan hidup seperti kehidupan di zaman Nuh. Tuhan inginkan di akhir zaman ini supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin setia kepada Tuhan. Maka daripada itu, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan memiliki pesan kepada kita semua. Apa pesan Tuhan? Supaya kita bisa mengerti apa yang akan terjadi dan hal ini tidak menimpa kepada keluarga kita semua. Nah, kalau kita lihat di dalam pesan daripada Tuhan di dalam ayatnya yang ke-39, di sana Tuhan mengatakan kepada kita berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga, kalau kita lihat ini memiliki arti bersiap-siap dan jangan sampai kita terlena dan tertidur. Berarti kita siap berjaga-jaga karena waktunya sudah mepet sekali, waktunya sudah dekat, karena kejahatan sudah ada di sekeliling kita. Bahkan setan seperti singa yang mengaung-ngaung, yang siap untuk menerkam siapa yang siap diterkam. Maka daripada itu dibutuhkan kita selalu berjaga-jaga. Seperti seorang tentara kalau siap berjaga harus siap membawa apa? Senjata. Siap disuruh berperang, siap. Disuruh duduk, siap. Selalu siap dan siap. Bahkan di akhir zaman ini kita siap seperti menjaga-jaga dalam rumah kita. Sebab seorang pencuri ingin mencuri dan merampok itu tidak pernah dia memberitahukan terlebih dahulu. Seandainya kalau diberitahukan pasti orangnya berjaga-jaga. Maka daripada itu diperlukan kita berjaga-jaga supaya kita tidak kehilangan anak keluarga saudara kita. Kita berjaga-jaga dalam situasi kondisi yang serba tidak aman ini. Baik itu penyakit maupun masalah apapun selalu datang, tidak pernah kita undang. Hari ini kita bisa sehat, besok belum tentu ada penyakit pilek pun kita nggak bisa menolak. Jadi itulah hari ini Amen tempat 3 hari yang lalu berulang tahun. Tuhan izinkan untuk memasuki menjalani umur ke-25 tahun. Makin dewasa tapi tahun 26 disitulah kita harus mengerti apakah di tahun 20 kita tahun yang ke-26 di usianya dia apakah dia masih tetap menjaga, apalagi anak-anaknya perempuan ini perlu dijagai, dipagari supaya mereka tetap menggunakan waktu sebaik mungkin. Saudara kasih, inilah pesan daripada Tuhan. Yang pertama, berjaga-jaga. Yang kedua, Tuhan juga mengatakan supaya berjaga terhadap apa? Kita berjaga-jaga itu terhadap apa? Yang pertama, berjaga-jaga terhadap pergaulan. Sebab pergaulan ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, tolong dibacakan dengan suara yang keras. Bisa? 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini nasihat daripada Paulus. Supaya kita berjaga-jaga di dalam pergaulan kita. Sebab pergaulan yang buruk itu sangat merusak pergaulan yang baik.
kita baik-baik, tapi kita bergaul dengan lingkungan kita yang buruk, kita mau nggak usahakan ke bawahnya. Oh, kita harus seperti domba di tengah telinga serigala. Kita harus bisa menjadi berkat. Memang Tuhan minta kita pun di situ harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita ke bawah, sebab pergaulan yang buruk itu sangat gampang sekali memasuki, gampang sekali mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita yang baik. Maka daripada itu, di sini kita diberi contoh kepada Nuh. Nuh itu dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka semua hidupnya jahat, mereka hidupnya tidak takut akan Tuhan, tapi Nuh bisa menjaga dalam pergaulannya. Nuh bisa menjaga dalam pergaulan sehari-hari anak-anaknya, istrinya. Jangan sampai terbawa kepada pergaulan orang-orang itu. Akibat daripada itu semua, Nuh dalam penginjilannya gagal, tidak bisa memenangkan mereka karena Nuh bisa menjaga dengan tidak terpengaruh. Memang saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin berbuat yang baik, jagalah pergaulan kita. Kita memang bergaul sama mereka semua yang tidak mengenal Tuhan, itu harus supaya kita menjadi berkat kepada mereka. Tetapi kita harus jaga dengan baik-baik. Kita harus memiliki benteng, harus memiliki filter supaya jangan sampai kita terpengaruh. Jagalah pergaulan kita. Bukan hanya itu terhadap apa? Kita bukan berjaga-jaga hanya pergaulan, tetapi yang kedua, jagalah terhadap keluarga kita. Keluarga kita harus jaga dengan baik-baik. Anak-anak pada umumnya itu tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau anak-anak kita biarkan tidak mengenal dengan Tuhan dengan benar, mereka pasti akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Anak-anak paling gampang untuk dipengaruhi kalau mereka tidak kita jaga dengan baik. Maka daripada itu gereja ada sekolah minggu untuk supaya anak-anak sekolah minggu ini diajarkan mengenal Tuhan dengan benar, mengajarkan juru selamat mereka dengan benar. Itu anak-anak kita bentengi mereka semua. Sesuatu saat nanti ketika mereka sekolah di lingkungan sekolah yang belum banyak mengenal Tuhan, mereka tidak terpengaruh. Kami Arel waktu SMP di kelas satu-satunya dia anak Tuhan yang Kristen. Satu kelas, tapi dia tidak terpengaruh. Aku berusaha mengajarkan mereka supaya jangan sampai terpengaruh. Yesa sama. Satu kelas dia sendiri orang Kristen. Saya katakan jangan sampai terbentengi. Kehidupan anak-anak kita dibentengi, keluarga kita dibentengi sekali sebab anak-anak itu pada umumnya gampang sekali dipengaruhi. Anak-anak kalau tidak memiliki prinsip, kalau kita tidak tanamkan baik-baik untuk mengenal Tuhan, dia mudah terpengaruh kegiatan-kegiatan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga akibatnya kita rugi, orang tua menjadi menyesal gara-gara salah didikan. Gara-gara ya kita masih kecil biarkan aja. Dia masih kecil biarkan aja, waktu jam sekolah minggu dia tidur dibiarin. Kalau kita lihat saudara-saudara sepupu kita hujan pas jamnya ngaji berangkat mereka semua. Orang tuanya bangunin kemana dia cari supaya berangkat ngaji. Kita anak-anak Tuhan kadang-kadang ya mengizinkan anak kita bikin bebas. Oh udah 1 minggu dia belajar capek, hari Minggu biar dia tidur ngorok, tidur sampai siang bangkong. Kadang-kadang kita membiarkan itu. Saudara kita lihat itu keluarga daripada Nuh. Dia juga memiliki anak laki-laki 3, tapi nggak terpengaruh dalam lingkungan yang ada. Anaknya Nuh tetap dia setia kepada orang tuanya dan setia kepada Tuhan. Karena Nuh selalu berjaga-jaga, menjagai keluarganya dengan baik dan menanamkan bahwa Tuhan adalah juru selamat yang baik. Nah, saudari kasih Tuhan, pesan Tuhan bukan hanya kita berjaga-jaga saja,
Tetapi kalau kita lihat kehidupan daripada Nuh, di mana yang kedua pesan Tuhan, kuatkan iman kita. Yang kedua, kuatkan iman kita di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus kuatkan iman kita agar kita sembuh. Saya percaya Tuhan akan memberi berkat kehidupan kepada kita. Apapun masalah yang kita alami, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, jaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, firman Tuhan kita akan siapa yang melebarkan, kita akan memberkati kita semua. Mari kita naikkan kepada pujian kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Mungkin saat ini belum waktunya kita berharap saat ini ada pertolongan daripada Tuhan, tetapi belum waktunya Tuhan, karena nanti waktu akan juga saat menolong. Mengelilingi kehidupan kami, tapi kami mau Tuhan menjaga pergaulan kami mau menjaga iman kami mau menjaga hati kami. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bila firman Tuhan tidak lewat begitu saja, boleh tertanam dalam hidup kami, berbuah, dan orang lain pun boleh menikmati buah-buah itu di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kau selalu mengurapi, memakai hamba-Mu lebih hari lagi, lebih baik lagi, lebih dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Kami boleh melakukan firman itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kau memberkati umat-umat-Mu yang ada. Seberapa mereka berikan untuk Tuhan, itulah yang terbaik Tuhan. Engkau akan membalas semua apa yang mereka sudah buat untuk Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Itu firman yang kami pegang saat ini ya Tuhan. Di saat kami memberi, di saat kami menabur, kami akan menuai lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-umat Tuhan yang ada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap akan memberi korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, kita akan memberi korban persembahan. Kita nyanyikan pujian, dialah segalanya dia bagi. Pujian tadi gampang. Dialah segalanya dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan diri dan
hidup. Kita memang perlu menjaga pergaulan, menjaga iman, dan menjaga hati. Hati itu Tuhan yang saudara yang paling sulit. Memang beberapa minggu ini kita punya pergumulan. Saya secara manusia pasti kita berharap ya, tapi kembali lagi kami adalah hamba Tuhan, tidak bisa sepenuhnya berharap sama keluarga. Setelah rumah murah. Pasti kita punya kalkulasi, oh ada adik kami yang ini mungkin kalau melihat secara manusia mereka bisa bantu dengan apa yang mereka miliki. Saya telepon di kampung keluarga saya bilang, oh mereka bisa bantu. Itu logika saya ya. Kalau saya datang berdoa sama Tuhan, oh ini saya coba, saya telepon. Ternyata semua tidak ada bisa membantu. Apakah saya kecewa? Saya bilang sama suami saya tidak kecewa. Saya bilang, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tunjukkan bahwa Tuhan yang saya layani itu besar, dahsyat. Biarlah kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, pasti Tuhan buka jalan. Saya punya iman seperti itu. Sampai kakak saya yang nomor 2, oh gini. Saya bilang, oh iya. Waktu kalian jual ini tanpa kasih tahu sama kami, apa saya marah? Enggak. Tapi setelah saya minta kalian tidak kasih, oh ya sudah. Kakak saya yang pertama bilang terserah. Adik saya bilang oh ya boleh, tapi yang satu tidak. Saya bilang kalau satu tidak sepakat, tidak bisa, harus sepakat. Berarti saya punya kesimpulan bahwa Tuhan mengizinkan atau Tuhan akan buka jalan bahwa Tuhan kami yang kami layani dahsyat. Apalagi dari keluarga Pak Pendeta itu memang mereka tidak percaya Tuhan. Kemudian nanti saya gini, itu mereka punya mobil sekian banyak, tapi tidak bisa berharap manusia ya. Nah, itu satu pelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa berharap sama manusia, hanya berharap sama Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa Tuhan. Kalau Tuhan memang kehendaki, Tuhan pasti buka jalan. Kalau memang belum Tuhan kehendaki, berarti Tuhan punya rencana yang lebih besar. Amin. Kakak saya pertama bilang, invest kamu yang paling penting, sekolahkan anakmu yang baik-baiklah. Nanti mereka lah yang akan nanti membawa kamu lebih baik lagi. Saya percaya. Sekolahkanlah anakmu itu baik-baik. Kakak saya pertama bilang, memang kakak saya seperti itu. Dia tak sekolahkan anaknya sampai sekarang. Anaknya yang sudah bantu memuliakan adiknya gini-gini. Nah, saya percaya ya, berharap manusia itu kalau kita nggak menjaga hati, kecewa. Betul, kecewa, menangis. Teman saya juga ada seperti itu. Oh iya ini dia juga seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga. Telepon keluarganya bisa bantu, udah ini loh rumah segini-gini, ternyata tidak bisa. Kak, sama lah kita katanya. Tapi kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Jagalah hati, jagalah pergaulan, jagalah iman kita supaya kita tetap kuat dalam kita mengiringi Tuhan. Bukan kami sebagai hamba Tuhan hanya melayani, tetapi semua kita sebagai umat Tuhan kita tetap kuat di akhir zaman ini ya. Di akhir zaman ini banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi di sekitar kita. Tapi mampukah kita menjaga iman kita? Mampukah kita menjaga hati kita? Nah, kita mau belajar. Firman Tuhan membawa kita supaya kita tetap berjaga-jaga di dalam keluarga. Terlebih ya, medsos ini ada untungnya, tapi medsos ini juga ada merugikan juga. Kalau kita bisa menjaga anak, kita nggak tahu anak-anak ini apa yang mereka lihat. Tapi yang paling penting kita doakan ya, itu yang paling penting supaya Tuhan yang melindungi pergaulan anak-anak kita ya. Dimanapun mereka berdoa, itulah yang paling penting. Orang tua panjatkan kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi seluruh keluarga kita dimanapun berada. Puji Tuhan. Kita sore ini kita akan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dari limpah-limpah. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini bahwa Tuhan akan memberkati kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Haleluya. Saya undang kita
berkat Tuhan limpahkan kepada kami. Kalau kami masih ada hingga sampai saat ini, itu semua karena kasih daripada Tuhan. Kami yakin ujian kami ini seperti doa daripada Yabes. Kami dengan yakin bahwa Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan akan memperluas daerah pelayanan pekerjaan kami. Dan kami yang Tuhan menjaga kami dan meluputkan kami dari segala sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kami bangkit memiliki Allah seperti itu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, dunia yang tidak menaruh kami dulu ya Tuhan, walaupun dunia penuh dengan kejahatan, kami mau rindu menjaga hati kami. Kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan terhadap keadaan situasi yang ada. Kami tidak kecewa dengan apa yang ada Tuhan, tapi kami bersyukur kepada Engkau. Kau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Karena di balik Tuhan kami bersama-sama. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan khusus buat Ibu Amel Tuhan, yang 3 hari yang lalu Tuhan telah tambahkan umur ya Tuhan 1 tahun lagi sehingga genap umur yang ke-25 tahun. Tuhan tolonglah, memberkatilah Ibu Amel ini Tuhan, sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab akan anak-anak yang ada Tuhan, yang telah Engkau percayakan. Tuhan tolonglah, kuatkan imannya, berkati pekerjaan usahanya Tuhan, kirim pelanggan-pelanggan ya Tuhan. Dan kami rindu kuatkan imannya itu setia pada Engkau ya Tuhan. Berkati terus kesehatan daripada Amel, berkati kesehatan daripada anak-anak yang ada, berkati suaminya ya Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Lindungi di tengah-tengah masyarakat di daerah Termei masih banyak yang belum mengenalkan Engkau, tapi kami percaya Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia, dia menjauhkan daripada hal yang tidak pernah kami inginkan. Bungkus dan kasih karunia daripada Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga berdoa ke keluarga Bapak Surga. Kami bersyukur Tuhan keluarga ini tetap membuka pintu hati, pintu rumah mereka untuk makan tentang ibadah kepada Tuhan. Tuhan berkati terus Bapak Surga ini Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, pulihkanlah usahanya, pulihkan pekerjaannya Tuhan, supaya Bapak Purba ini bisa menjadi berkat buat keluarga yang ada, menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan yang ada Tuhan. Bahkan pada kami rindu berkatilah kesehatan, beri hikmat ya Tuhan, berikan pengetahuan yang takut akan Engkau sebagai kepala rumah tangga, sehingga bisa menjaga terus keimanannya Tuhan, sehingga keluarganya diberkati oleh Tuhan, dan keluarganya tetap setia kepada Engkau. Berkati juga pekerjaan ibu Tuhan, berangkat pulang pergi ke Surabaya Tuhan tolong sertai, lindungi daripada para bahaya kecelakaan apapun ya Tuhan. Bahkan Tuhan akan selalu membuat itu makin hari makin kuat bersama dengan kita. Sebagai ibu rumah tangga Tuhan memberikan kesabaran senantiasa, dan kami yakin semua berkat Tuhan melimpah di atas rumah ini. Demikian juga saat ini kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Dia terus berdoa buat Oma Rosdiana Tuhan. Dia tetap setia kepada kondisi sisa umurnya. Kau pakai Oma Rosdiana ini seperti seorang janda sarpat Tuhan, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati kekuatannya Tuhan, beri umur panjang terus pada orang. Kalau kami mendengar beberapa hari ini sering musik Tuhan Tuhan, Kau angkat musiknya dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan kesehatan dalam perawat Oma Rosali Tuhan Engkau. Beri kesabaran senantiasa yang saat ini Oma Rosali tidak bisa menderita. Tuhan tolong berkatilah Oma Rosali yang bersyukur keirinduannya untuk memiliki kursi roda yang baru Tuhan sudah kirim. Kami percaya inilah mujizat daripada alam terjadi. Berkati terus kesehatan daripada Oma Rosali, yang kemuliaan bagi nama dan diberkati selalu, angkat segala sakit penyakitnya Tuhan. Ibu saat ini berdoa untuk keluarga daripada Ibu Irma. Berkati Ibu Irma, beri kesabaran terus untuk mendidik anak-anak mereka. Berkati terus rumah tangganya, pekerjaan Bapak Irma yang di laut Tuhan tolong berkati. Beri kekuatan kesehatan terus kepada Bapak Irma ini Tuhan. Sehingga Ibu Irma dan Ibu Irma tetap
setia dalam melayani Engkau. Demikian juga berkati juga Tuhan Ibu kami yang bersyukur Tuhan Ibu kami setia dalam memuji Engkau bersama dengan kami melayani Engkau. Tetap berkati kekuatan Tuhan, berkati kesehatannya, jauhkan dari segala sakit penyakit yang apapun. Anaknya ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ketika dia bekerja, ya Tuhan pulang pun disertai oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipujikan bisa jauhkan daripada mara bahaya kecelakaan apapun. Malaikat Tuhan berserta ini. Demikian juga anak baik beri Tuhan tolong tetap beri kekuatan kesehatan terus anak itu. Pulihkan kesehatannya, pulihkanlah Tuhan. Sudah keimanannya dia takut akan Engkau ya Tuhan, dan istri dan anak yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan Yesus saat ini buat keluarga daripada Bapak Sriwangi. Tolonglah memberkati, mengerti kesetiaan daripada keluarga ini. Keluarga Ibu Maria tolong berkati terus bersama dengan anak-anak mereka. Beri kesetiaan, beri kerajinan terus, setiap hari Minggu. Keluarga ini tetap setia dalam menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Makasih Bapak yang baik, berkati pekerjaan Bapak Triwahyu, berkati pekerjaan dari Bapak Ibu Maria. Jadi berangkat bekerja mau pulang pun disertai oleh Tuhan. Jauhkan daripada para bahaya kecelakaan. Anak-anaknya dalam pendidikannya diberkati, diberi kepastian senantiasa ya Tuhan. Makasih berdoa buat Tuhan dan keluarga daripada Bapak John. Tuhan tolong berkatilah terus Tuhan keluarga ini. Berkati Tuhan kesehatan daripada Bapak John, berkati kesehatan daripada Ibu Viola Tuhan. Yang kami melihat sering Tuhan itu dalam tingginya angkat dalam nama Yesus. Normalkanlah darahnya sehingga Ibu Viola ini kuat setia. Dia Tuhan dalam melayani, berkati derajat yang ada, berkati anak Marco dalam pekerjaan. Makasih Bapak, kami bersyukur selalu ketika juga Tuhan saat ini kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Bapak Christian. Kau tahu ya Tuhan pergumulan hidup daripada Bapak Christian ini. Kami merindukan Tuhan, pulihkanlah rumah tangga daripada Bapak Christian ini. Berkatilah usahanya Tuhan. Ya Tuhan sebagai usaha boy, dia hanya berharap kepada Engkau. Kami percaya kalau Tuhan sudah membuka, Tuhan kirimlah pelanggan-pelanggan untuk membeli, untuk memesan boy yang dibuat daripada keluarga daripada Christian ini. Tolonglah berkati kesehatan Bapak dan Ibu Christian ini. Beri kekuatan senantiasa, umur panjang, roh kesetiaan ada dalam kehidupan anaknya yang di Jakarta. Tuhan tolong berkati, dia jauh sama orang tua. Akan percaya dia sudah ditolong oleh Tuhan. Tuhan selalu berjaga di kehidupan anak itu. Jadikan menjadi seorang hamba Tuhan yang takut akan Engkau. Berkati terus kami semua yang ada di tempat ini. Tetap beri kekuatan kesehatan terus kepada kami. Pakai kami semua Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan rumah ini. Jauhkan daripada hal yang tidak pernah kami inginkan. Magari yang termulai di depan, belakang, samping kanan, samping kiri, muka belakang, bahkan atas bawah, malaikat Tuhan selalu berkemah sekeliling rumah ini. Jauhkan daripada gangguan kuasa kegelapan yang ada Tuhan. Dan kami yakini rumah ini ada kemuliaan Allah. Di tempat inilah Allah hadir bersama dengan kami, seperti yang di loteng di Yerusalem. Di tempat inilah akan terjadi mujizat yang sekali. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, anak-anak Tuhan yang tidak bersama dengan kami untuk berdoa bersama-sama, supaya pada bulan yang akan datang mereka akan bersama dengan kami untuk memuji besar Tuhan. Saya bersyukur selalu, biar kiranya damai, sukacita, berkat Tuhan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kami semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan